Pernah kepikiran nggak apa sih artinya berlari untuk tujuan yang lebih besar dari sekedar kemenangan? Hari ini, kita bakal selami kisah luar biasa dari Eric Liddell, seorang juara Olimpiade yang hidupnya ngasih kita pelajaran mendalam banget tentang iman dan tujuan hidup. Nah, kita mulai langsung dari kutipan yang paling terkenal karena ini nih intinya. Buat Liddell, bakatnya itu bukan buat pamer atau sombong. Dia ngelihat kecepatannya itu sebagai anugerah, sebagai cara buat merasakan dan memuliakan Tuhan. Dan prinsip inilah yang jadi dasar buat setiap keputusan besar dalam hidupnya. Oke, jadi ceritanya ini dimulai dengan satu ujian yang bener-bener besar. Sebuah momen yang bakal menguji keyakinannya sampai ke akar-akarnya. Jadi, siapa sih Eric Liddell ini? Dia itu legenda lari dari Skotlandia. Saking kencengnya, dia dapat julukan The Flying Scotsman. Puncak karirnya ya pas dia dapat medali emas 400 meter di Olimpiade Paris tahun 1924. Tapi, yang bikin kisahnya abadi itu bukan medali emasnya, melainkan keyakinan yang dia pegang teguh. Nah, disinilah dia ketemu dilema terbesar dalam hidupnya. Coba bayangin deh, jadwal lari 100 meter, nomor andalannya, ternyata jatuh di hari Minggu. Di satu sisi, ada kesempatan dapat medali emas, dapat pujian, dan kemuliaan dunia. Di sisi lain, ada keyakinan imannya untuk menguduskan hari itu. Ini benar-benar konflik antara ambisi duniawi dan ketaatan pribadi. Dan keputusannya, jelas banget. Dia memilih ketaatan. Dia menolak buat ikut kompetisi di nomor favoritnya. Buat dunia waktu itu, ini mungkin kelihatan kayak sebuah kerugian besar, ya kan? Tapi dari sudut pandang dia, ini adalah sebuah tindakan ketaatan yang nilainya jauh lebih berharga daripada medali emas manapun. Tapi, keputusan itu ternyata bukan akhir dari segalanya. Justru, itu jadi awal dari babak baru. Hidupnya berbelok arah, ninggalin panggung ketenaran global buat menempuh jalan yang jauh lebih menantang. Coba lihat deh, timeline hidupnya ini. Kelihatan banget kan perubahan yang drastis dari puncak kejayaan Olimpiade di tahun 1924, cuma setahun kemudian dia ninggalin itu semua buat jadi misionaris di Tiongkok. Dan perjalanannya berakhir di sebuah kamp interniran Jepang pada tahun 1945. Sebuah transisi dari sorotan dunia ke pelayanan yang sunyi dan penuh penderitaan. Terus, kenapa dia mau ngambil pilihan sedrastis itu? Kutipan ini ngejelasin semuanya. Baginya, panggilan Tuhan itu seringkali emang ngejauhin kita dari zona nyaman, tapi justru itu yang ngebawa kita lebih dekat sama kehendaknya, meskipun jalannya sulit. Sekarang, kita masuk ke babak terakhir hidupnya Liddell. Disinilah warisannya benar-benar teruji dan terbentuk. Bukan oleh medali emasnya, tapi oleh karakternya yang gak tergoyahkan di hari-hari terakhirnya. Di dalam kamp tahanan itulah, karakter aslinya benar-benar bersinar. Dia nggak lagi dilihat sebagai pahlawan olahraga, tapi sebagai seorang hamba yang setia. Dia jadi sumber harapan buat sesama tahanan, tetap menjaga disiplin, dan jadi teladan kasih serta pengorbanan diri, bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Jadi setelah dengar semua itu, apa pelajarannya buat kita? Yuk kita coba tarik pesan dari kisah Liddell ini dan terapkan dalam perlombaan hidup kita masing-masing. Ada 3 poin penting nih yang bisa kita ambil. Pertama, pakai bakat apapun yang kita punya untuk tujuan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Kedua, tetaplah taat pada prinsip kita, bahkan kalau ada harga yang harus dibayar. Dan yang ketiga, fokuslah pada kesetiaan dalam perjalanan hidup, bukan cuma soal sukses di mata dunia. Pada akhirnya, pesannya tuh simpel tapi dalam banget. Hidup itu sebuah perlombaan. Tujuannya bukan buat jadi yang tercepat atau yang paling sukses, tapi untuk tetap setia pada panggilan kita sampai garis akhir. Jadi, kisah Eric Liddell ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting. Bagaimana cara Anda akan berlari dalam perlombaan Anda sendiri, untuk tujuan apa, dan untuk siapa? Terima kasih sudah menyimak.